Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Hadi Kusuma Putri, mahasiswa Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai OSI layer untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita mulai. Di sini saya mempunyai beberapa agenda pembahasan. Di antaranya yang pertama, sejarah OSI layer. Yang kedua, definisi OSI layer. Yang ketiga, daftar 7 lapisan OSI layer beserta fungsinya. Yang keempat, manfaat adanya OSI layer. Langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama. Mengenai sejarah OSI 7 layer. Berikut ini adalah sejarah penting tentang perkembangan OSI modern. Pada tahun 70, ISO mengembangkan suatu program standar dan metode jaringan. Sekitar tahun 73 di Inggris, melakukan percobaan tentang paket switch dari percobaan ini. Ternyata membutuhkan suatu protokol. Pada tahun 83, model OSI didetail spesifikasinya dari setiap antarmukanya. Sekitar tahun 1984, arsitektur OSI secara resmi diadopsi oleh ISO sebagai standar internasional jaringan. Pembahasan yang kedua yakni mengenai definisi OSI. Apa itu definisi OSI? Definisi OSI yakni Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI, yaitu sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar dari koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini yaitu agar menjadi rujukan bagi para vendor dan developer dalam mengembangkan produk atau software yang mereka agar dapat bersifat interkoneksi, yang artinya dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si penggunanya. Di sini ada model OSI. Bisa Anda lihat. Dan pembahasan yang ketiga yakni mengenai daftar lapisan OSI 7 layer. Di sini yang paling terakhir yaitu ada application layer, ada presentation layer, ada session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan yang pertama adalah physical layer. Langsung saja kita mulai pada pembahasan mengenai daftar lapisan OSI 7 layer tersebut. Nah, saya akan menjelaskan yakni dari di lapisan paling bawah ya, yakni application layer, yakni lapisan ketujuh. Lapisan ketujuh ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Setiap program, email, dan servis lain yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Adapun di sini yaitu ada beberapa protokol dalam lapisan application layer. Yang pertama HTTP, yang kedua FTP, NFS, DNS, POP, P3, MIMI. Di sini ada gambar mengenai TCP atau IV, Application Layer Overview. Ya. Pada aplikasi layer ada contoh dari aplikasi layer tersebut, yakni
Berdasarkan gambar di atas, contoh dari aplikasi adalah Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, browser internet, IE, Chrome, Firefox, Opera. Contoh dari network aplikasi email, file transfer, remote access, NFS, SMTP, SNMF, dan World Wide Web URL HTTP or HTTPS. Yang kedua yakni presentation layer, yaitu lapisan ke-6. Lapisan ke-6 ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini, satu telnet. Protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Yang kedua, Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, Simple Network Management Protocol, yaitu protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Di sini saya mengambil contoh gambar mengenai presentation layer. Lalu selanjutnya mengenai session layer, yaitu lapisan kelima. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama, NetBIOS, ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, yang ketiga, Printer Access Protocol, yang keempat, Session Protocol Data Unit. Next, selanjutnya, pembahasan mengenai Transport Layer, lapisan keempat. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Adapun di sini saya mengambil transport layer protokol pada gambar ini merupakan suatu gambar dari transport layer protokol. Selanjutnya yang ketiga, network layer, lapisan ketiga. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama, Internet Networking Protocol, Address Resolution, Reverse Address Resolution, Internet Control Message, Internet Group Message. Selanjutnya, yang kedua, Data Link Layer atau lapisan kedua. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media akses kontrol, address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti bridge, reverter, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IAAA 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control (MAC).
Protokol yang berada dalam lapisan ini yang pertama, point-to-point protokol, yakni protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua, serial line internet protokol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Dan pembahasan mengenai 7 layer ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai physical layer atau lapisan ke-1. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, label ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Protokol yang berada dalam lapisan ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini. Bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Dan kesimpulan dari pemaparan yang saya jelaskan tadi, yaitu saya menyimpulkan bahwasanya oscillator adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Oscillator juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Sekian pemaparan mengenai oscillator dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.